Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-6 dengan judul Setia dalam Pemberitaan Injil dari 2 Timotius 4 ayat 1-8. Murid dewasa, senior, dan remaja, kita akan sama-sama belajar tentang memberitakan Injil. Kita akan buka Alkitab kita dari 2 Timotius 4 ayat 1-8. Mari sama-sama membukanya. Setelah ketemu, kita akan sama-sama membacanya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita dan sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini kami akan belajar tentang memberitakan Injil. Kami mohon Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita belajar tentang bersaksi. Kemarin di kelas senior dan dewasa ibu digabungkan dan banyak sekali pendapat-pendapat tentang bersaksi. Ada yang menganggap bersaksi itu tidak perlu karena dengan kehidupan kita sehari-hari itu ya sudah bersaksi. Ada juga yang menganggap bahwa bersaksi itu ya perlu. Kenapa? Karena kita murid Yesus, itu kewajiban. Nah, banyak sekali opini-opini, pendapat, tetapi kemarin sudah diluruskan oleh Bu Yohan bahwa hidup orang Kristen adalah bersaksi. Gaya hidup bersaksi ini harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Hari ini kita belajar tentang memberitakan Injil. Ini kelanjutan dari bersaksi. Bersaksi dan memberitakan Injil ini adalah bagian dalam kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Dulu pemikiran saya, memberitakan Injil itu adalah tugas dari evangelis, tugas dari pendeta, tugas dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi buat jemaat, memberitakan Injil itu tidak perlu, karena bagiannya jemaat adalah belajar firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, ya ke gereja, pelayanan, itu pemikiran saya. Tetapi semakin saya belajar, semakin saya mengerti bahwa memberitakan Injil itu adalah satu tugas semua orang. Semua orang yang percaya pada Yesus wajib untuk memberitakan Injil. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, waktu Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan satu amanat agung, yaitu beritakan Injil ke seluruh dunia. Baptiskanlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amanat agung, pasti pada hafal semuanya. Waktu Tuhan Yesus memberikan ini kepada para rasul pun memuridkan murid-murid lainnya, dan mandat ini pun diturunkan turun-menurun, akhirnya sampai kepada kita bahwa memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan itu wajib hukumnya. Banyak cara, kita pernah mendengar bahwa ada berbagai macam cara untuk memberitakan Injil.
pakai metode jembatan keselamatan, ada menggunakan traktat, ada metode 5 jari, ada juga macam-macam. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa memberitakan Injil itu adalah satu gaya hidup yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Oleh manusia yang percaya pada Tuhan Yesus tentunya. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Injil. Injil itu apa? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Injil itu ada dituliskan dengan Evangelion. Jadi artinya kabar baik, kabar kesukaan, kabar kegembiraan. Sebenarnya Injil ini menunjukkan kepada 4 kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, Injil. Jadi di Injil itu pertama ditunjukkan untuk 4 itu. Tetapi dalam perjalanannya, dalam pemahaman kita selanjutnya, sebenarnya 4 Injil ini adalah bercerita atau menuntun kita tentang satu puncak kematian dan kebangkitan Yesus yang merupakan kisah penyelamatan Allah kepada umat manusia yang berdosa, supaya manusia dapat kembali mengenal Allah yang sesungguhnya dan dapat masuk surga. Jadi kalau kita ringkas dalam perjalanan Yesus di 4 Injil ini adalah tentang kelahiran, kehidupannya di dunia, kematian, kebangkitannya, dan pesan moralnya yaitu bahwa kita manusia yang berdosa ini mampu masuk surga dan diselamatkan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, bukan oleh kekuatan kita sendiri. Jadi 4 Injil ini mempunyai pesan yang kuat untuk kita beritakan kepada banyak orang. Makanya kalau ada kata memberitakan Injil, fokusnya kita bukan memberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak. Kita memberitakan kabar kesukaan. Kalau kita ini loh, manusia berdosa ini mampu, bisa selamat. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Kita yang harusnya binasa dan masuk neraka bisa diselamatkan oleh darah Yesus. Hari ini berita keselamatan ini sangat sekali dibutuhkan banyak orang. Kalau kita lihat dunia ini penuh dengan kekacauan. Pandemi ini sepertinya tidak berakhir. Dari corona yang pertama, dari Delta, sekarang Omikron. Habis Omikron apalagi kita tidak ngerti. Banyak sekali hati-hati yang tawar. Perasaan manusia sudah tawar. Disenggol sedikit sudah berani bunuh. Apa sedikit berani bully gitu kan. Manusia sekarang karena hidupnya banyak sekali tekanan, cepat sekali tersulut dan marah. Berita Injil ini memberikan satu keteduhan kepada kita semua supaya kita mengingat bahwa hidup kita di dunia ini sementara dan hidup ini ujian. Jadi ayat yang kita baca itu tadi memiliki beberapa pesan, bukan hanya kepada Timotius saat itu, tapi Paulus menuliskan pesan ini bukan untuk Timotius saja, tetapi untuk kita semua hari ini. Pesan yang dituliskan Paulus ribuan tahun yang lalu masih bisa kita pakai, bahkan pas dengan keadaan kita hari ini, bahwa memberitakan Injil itu bagian dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar bagaimana maksud Paulus itu sebenarnya. Paulus memberikan satu surat yang luar biasa kepada Timotius untuk memberitakan Injil, suka atau tidak suka, baik atau tidak baik dalam keadaannya. Terkadang hidup manusia itu dipengaruhi oleh keadaan, perasaan, ya kan? Kalau kita baik, kita semangat, kita rasanya pelayanan itu tidak ada capeknya, capcus saja. Tetapi kalau kita perasaannya tidak enak, tersandung dengan orang lain, hidup kita lagi tidak baik-baik saja, sepertinya pelayanan itu tidak menjadi satu semangat yang membara. Tapi Paulus mengingatkan kita bahwa suka atau tidak suka, baik atau tidak baik keadaan kita, kita harus tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan harus membawa traktat seperti yang tadi saya bilang, tetapi ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, yang kita lihat dari Timotius 1 ayat yang keempat tadi, 2 Timotius 4 ayat 1 tadi. Pemberitaan Injil merupakan kewajiban murid Yesus karena dinyatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus sendiri. Tadi ayat 1 yang kita baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan
Pernyataannya adalah demi kerajaannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa memberitakan Injil tadi di ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, pesan Tuhan kepada kita adalah perintah telah diberikan untuk memberitakan firman Tuhan itu dengan berani, menyatakan segalanya yang ada di dalamnya. Tadi pagi saya itu mendapatkan email dari ada satu orang, karena saya memberikan satu komentar di dalam satu tayangan YouTube. Ada seseorang wanita yang dahulu Kristen tetapi sekarang tidak Kristen lagi. Dia menganggap bahwa dirinya itu penginjil. Nah, waktu dia memberikan satu statement bahwa dulu kerjanya dia adalah menginjili, dia mencari gembala-gembala yang hilang. Ada yang ada yang merasa sesuatu saat saya mengatakan bahwa mencari gembala-gembala yang hilang. Kalau kita orang Kristen sejati yang ngerti firman, yang tahu baca Alkitab, pasti tahu bahwa ini kata-kata yang salah. Jadi yang benar adalah mencari domba-domba yang hilang, bukan gembala-gembala yang hilang. Tetapi ibu ini menyatakan bahwa tugas dia adalah menginjili. Dia adalah bagian dari satu komunitas penginjilan yang mencari gembala-gembala yang hilang. Mungkin maksudnya dia adalah domba-domba yang hilang, salah bicara. Tetapi inilah menjadi satu statement yang berguling panas di sosial media, yang akhirnya menimbulkan satu komen-komen yang julid. Saya tidak komen julid, tapi saya cuma bilang, ya ampun ini orang, saya bilang itu. Andai kan dia memang Kristen dulu, Kristen gitu kan, kalau dia memang menginjili, pasti tahu bahwa kata-katanya ini salah. Bukan domba-domba yang hilang, tapi bukan gembala-gembala yang hilang, tapi domba yang hilang, ya kan? Saya akhirnya berstatement ini orang kenapa kasihan sekali hanya untuk mencari panggung sampai seperti ininya gitu kan. Ada satu orang ini yang julid kepada saya, membalas, alah cuma orang pernah salah bicara aja sampai kepanasan katanya. Nah, saya sebelum menjawab orang ini, saya mencek komen-komen orang-orang yang lain, dan dia tidak komen ke komen yang lain, tetapi hanya hanya membalas komentar saya di YouTube, channel YouTube itu. Jadi saya penasaran, ini kenapa nih? Jangan insecure, Mbak, gitu toh. Kalau belum tahu faktanya dan datanya. Akhirnya saya tanya, tunjukin dong datanya. Kebenarannya yang valid yang mana? Jangan hanya opini saja, saya bilang gitu. Tetapi memang sebelum saya melihat ibu ini begitu diterima di komunitasnya yang baru, karena dia dulu berasal dari komunitas kita, dan akhirnya dia berpindah ke komunitas yang lain dan memberikan satu komentar bahwa komunitas yang kita hadapi hari-hari ini, bahwa Alkitab, firman Tuhan ini adalah banyak sekali kesalahan gitu. Saya juga nggak apa-apa saat dia mengatakan seperti itu, tetapi waktu dia mengatakan bahwa dia mencari gembala-gembala yang hilang, rata-rata orang Kristen yang komen di situ pada ketawa. Ini orang kok begininya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pentingnya kita belajar Alkitab. Bahwa kita belajar Alkitab bukan hanya dari luarnya. Saya selalu bilang kepada murid-murid saya, tulisan itu memiliki banyak arti. Saat kita mengartikannya tanpa Roh Kudus, kita akan salah arti. Tetapi Roh Tuhan itu menghidupkan kata-kata yang di Alkitab. Coba bayangkan kalau kita mengartikan hanya sepihak. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Apakah nanti saat kita ditampar orang, kita langsung memberikan begini? Padahal artinya bukan seperti itu. Atau saat kita memberikan persembahan, berikanlah, kalau kau memberikan persembahan, tangan kananmu, tangan kirimu jangan tahu. Apa kita memberi persembahan tangan kiri langsung diumpetin tangan kanan, begini kan tidak. Jadi inilah fungsinya kita belajar firman Tuhan. Yang ketiga, pemberitaan firman Injil yang benar perlu dilakukan karena ada ajaran sesat dan guru-guru yang penyesat, seperti saya yang tadi. Banyak sekali orang-orang yang mengaku dari komunitas lain dan berpindah ke komunitas kita, ke agama kita. Saya mengingatkan kepada semua orang, jangan terlalu terpesona dengan orang-orang yang baru saja bertobat, baru menjalani hidup baru.
Karena mereka baru saja mengenal Tuhan, belum begitu dalam mengenal Tuhan. Kita senang mendapat saudara baru. Kita sangat bahagia kita mendapatkan teman baru. Baik, ada orang yang diselamatkan, kita pasti happy. Tetapi kita juga harus mempunyai kewajiban untuk menuntun dia menjadi pribadi yang mengenal Yesus secara intim lebih dan lebih lagi. Saya sangat tidak tertarik dengan tayangan-tayangan di YouTube dari sosmed untuk orang-orang yang baru bertobat. Karena dia dari satu mimbar ke mimbar lagi menceritakan tentang kesaksian hidupnya, pertobatannya. Saya secara pribadi, saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Atau tayangan-tayangan YouTube yang satu komunitas besar bertobat begitu. Saya pasti akan lihat, oh ya, puji Tuhan. Saya akan mengapresiasi sebegitu saja. Tetapi untuk menerima langsung gitu kan, saya juga enggak. Karena apa? Mereka baru bertobat. Mereka baru menjalani hidup barunya. Biarkan mereka bertumbuh di dalam Tuhan dulu beberapa waktu sampai mereka kuat, sampai mereka mengenal Yesus lebih lagi. Jadi kalau saya pribadi, kalau orang yang baru bertobat, janganlah dikasih panggung dulu. Janganlah dikasih satu space untuk dia pelayan dulu. Alkitab pun mengatakan kan, orang yang melayani janganlah orang yang baru bertobat. Biarlah dia mengalami pembaharuan hidupnya dulu, mempelajari firman Tuhan dulu. Baru setelah dia melajari beberapa saat, barulah mereka boleh mengambil bagian dari pelayanan. Banyak sekali guru-guru palsu. Banyak sekali orang-orang yang mengambil satu bagian firman Tuhan dan diartikannya begitu rupa untuk menyenangkan komunitas tertentu, untuk mengambil hati orang-orang yang kerdil, untuk menyenangkan telinga-telinga orang fasik gitu kan. Banyak sekali hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berhati-hatilah untuk tayangan YouTube, tayangan sosmed yang Bapak Ibu ikuti. Apalagi tentang hal rohani, harus dicek dan recheck kebenarannya. Harus ditanyakan pada Tuhan, Roh Kudus sendiri, Tuhan, benarkah ini? Harus benar-benar ngerti bahwa apa yang kita pahami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini benar apa enggak. Dan kontrolnya adalah di Alkitab itu sendiri. Yang keempat, pemberitaan firman Injil diperlukan supaya orang tidak berpaling dari kebenaran. Orang yang berpaling dari komunitas kita, dari agama kita, dari keyakinannya kepada Yesus, biasanya adalah orang-orang yang tidak benar-benar memahami tentang kekristenan itu sendiri. Banyak pendeta yang akhirnya berpindah komunitas, ya kan? Banyak juga anak-anak Tuhan yang berpindah komunitas. Kok bisa? Kan dia pendeta. Dulu dia pelayan Tuhan loh. Dulu dia perancang, guru sekolah minggu, WL yang cukup dikasih panggung, orang kepercayaannya pendeta. Kenapa dia bisa seperti itu? Kekecewaan demi kekecewaan yang ada di dalam hatinya, dia tidak nyatakan pada Yesus, tetapi diolah di pikirannya sendiri tanpa melibatkan Yesus dan Roh Kudus, sehingga dia bisa berpindah. Saya sangat yakin sekali orang yang berpindah itu, walaupun latar belakangnya pendidikan teologi ya, Alkitab, dia sekolah di sekolah yang bagus tentang Alkitab, tentang teologi ya, belum tentu dia mempunyai akar yang kuat, iman yang kuat tentang Yesus. Dia hanya tahu secara ilmu, tetapi dia tidak tahu secara iman, kepercayaan pada Yesus. Jadi kalau kita umat Tuhan saat ini, janganlah pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, baik sekolah minggu, ibadah di gereja, atau ibadah online. Itu perlu, kenapa? Karena supaya kita mengerti pemberitaan firman yang benar, bukan pemberitaan firman yang kita senang dengar saja. Kadang-kadang berita firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu sangat menyakitkan, sangat menyinggung, bahkan menguliti segala cacat celah dosa kita. Tetapi itulah fungsi firman Tuhan, untuk menegur, untuk menguatkan. Makanya tadi Alkitab yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca adalah beritakan firman supaya siap atau sedia. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pengajaran ini penting supaya kita bisa menegur orang dengan sabar. Ditegur sekali, 2 kali. Alkitab juga mengatakan 4 mata.
Habis itu panggillah tetua, ditegur lagi. Setelah itu masih ngeyel juga, panggillah 1-2 orang lagi, masih tetap ngeyel juga, baru di tengah-tengah jemaat. Begitu kan? Alkitab mengajarkan seperti itu supaya apa? Kita tidak sembarangan dalam menegur orang. Poin yang kelima. Tugas orang Kristen adalah melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. 2 Timotius 4 ayat 5 yang tadi. Pekerjaan memberitakan Injil adalah menyebarkan Injil bagi setiap orang, menyirami dan menumbuhkan iman jemaat-jemaat yang ada. Ini tugas murid Yesus. Di buku murid senior di halaman yang ke-17 ada 2 model panggilan untuk memberitakan Injil. Yang pertama adalah panggilan umum, vocatio generalis, yaitu panggilan bagi seluruh orang percaya untuk menjadi saksi Kristus melalui pekerjaan dan profesi masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu punya pekerjaan yang saat ini dijalani, seperti saya ibu rumah tangga, ada mungkin juga yang karyawan, ada juga pedagang, ada juga PNS, ada juga pelajar. Itu pekerjaan masing-masing, tetapi disitulah letak kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Jadi ini panggilan umum seluruhnya, apapun pekerjaan Anda saat ini, Anda wajib untuk memberitakan Injil dalam pekerjaan Anda masing-masing. Seperti begini, Anda bekerja dalam satu instansi yang besar, dituntut kejujuran dan dedikasi, disiplin, disitulah yang harus Anda tunjukkan. Seperti kemarin salah satu murid dewasa ibu menyatakan bahwa di dalam tempat kerjanya hanya dialah orang yang sampai ditandain bahwa dia tidak akan pernah mengatakan kata-kata kotor. Biasanya kan ada orang yang bercanda dengan bahasa-bahasa kotor gitu. Dia nggak sampai dikatain sama temannya, kalau dia mah nggak pernah, dia mah Kristen gitu kan. Jadi itu satu poin plus. Kalau kita orang Kristen, kita dibiasakan untuk tidak berkata-kata kotor di tempat kita kerja. Jujur, terpercaya, dan juga disiplin dalam waktu. Kalau jam 8 masuk ya setengah 8 sudah di dalam kantor, sudah ada di tempat kerja. Jangan jam 8 masuk ya jam 8 itu juga masuk gitu kan. Kita gak punya space waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi dalam setiap pekerjaan hidup kita wajib membawa kasih Kristus, membawa pengenalan kita Kristus dalam pekerjaan kita masing-masing, supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan tanpa kita sadari, kelakuan kita hidup sehari-hari ini sama juga memberitakan Injil. Orang Kristen seperti ini ternyata. Orang Kristen seperti ini, akhirnya mereka mulai tertarik. Saya pernah mengatakan kepada murid-murid senior, hidup kita ini seperti papan reklame yang berjalan, yang memberitakan kebenaran, memberitakan siapa Yesus itu sendiri. Bagaimana Yesus itu dikenal orang lain. Kalau hidup kita orang Kristen ini tidak mencerminkan Tuhan Yesus. Ada peribahasa mengatakan buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau pohon kita adalah Yesus, kita ini buahnya. Harusnya kita ini buah yang rasanya rasa Yesus. Rasa kasih, sukacita, disiplin, penuh dengan belas kasihan, murah hati gitu kan. Kalau kita berbuahnya buah yang tidak baik, bagaimana mereka kenal Yesus dengan baik? Begitu, ya kan? Kita pengikut Yesus, harusnya kita mencerminkan bagaimana Yesus itu sendiri. Yang kedua, yaitu panggilan khusus, yaitu tugas pelayanan bagi pelayan gereja yang menerima tabisan dan ordinasi. Melalui pelayanan gereja misi, Allah dunia ini nyata. Itulah yang terus diasah oleh pelayan agar gereja terus bermisi. Jadi panggilan yang kedua ini panggilan yang khusus bagi orang-orang yang memang menginjili. Orang-orang yang berani menginjili. Mendekati satu komunitas, saya ingin memberitakan Injil kebenaran. Mereka punya keberanian seperti itu. Dan mereka tahu resikonya resiko dalam memberitakan Injil dengan berani seperti ini. Dan banyak martir yang jatuh karena memberitakan Injil. Tetapi inilah sudah dinyatakan bahwa di Alkitab tadi kita baca seperti Paulus bahwa darahku sudah tercurah. Memang orang yang memberitakan Injil dengan berani itu resikonya adalah nyawanya sendiri. Tetapi berkat Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Yang terakhir dengan pemberitaan Injil adalah Paulus merupakan contoh dari orang yang setia memberitakan Injil sampai kematiannya. Jadi hari ini kita belajar dari Paulus. Dia dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dia menerima resiko. Dia mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Seperti yang tadi saya bilang, saat kita memberitakan Injil, kita tidak harus membawa Alkitab dan bawa percaya Yesus yuk, begini-gini, enggak. Kehidupan Anda sehari-hari itulah yang artinya memberitakan Injil. Baiklah kepada kiri kananmu, depan belakangmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saat engkau baik, saat engkau mengampuni, saat engkau penuh kasih, orang pun akan tertarik. Kok kamu bisa ya seperti ini? Nah, ada celah kita untuk berbicara. Bahwa Yesuslah yang membuat saya seperti ini. Yesus itu siapa? Baru kita mulai bicara. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah Alkitab. Supaya saat orang bertanya, Anda bisa menjawabnya. Anda tahu persis siapa yang Anda bela. Jangan hanya membela secara babi buta. Yesus direndahkan, Alkitab dibakar. Yuk kita bela Tuhan. Kenapa kita harus bela Tuhan? Tuhan tidak harus dibela. Tidak perlu dibela malahan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan manusia. Hidup mati manusia pun dia bisa tentukan. Mengapa kita membela yang maha kuasa? Maha kuasalah yang akan nanti membela kita yang lemah ini. Bagian kita adalah memberikan terbaik kepada yang maha kuasa, kepada Yesus, dengan cara menjadi anak-anak yang luar biasa, memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi terang dan garam di kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai anak-anak remaja, hiduplah kudus. Jangan tergoda dengan nafsumu, karena anak-anak muda terkadang hanya mengikuti hawa nafsu. Ingat, sekali kau jatuh di masa mudamu, kau akan sangat susah dipulihkan. Tetapi bukan berarti tidak bisa, tetapi kau harus penuh perjuangan untuk memperbaiki hidupmu. Tetapi kalau saat ini kau belum jatuh dalam ujian atau dosa yang besar, atau dosa-dosa dalam perzinahan, tetaplah jaga kekudusan hidupmu. Gunakan masa mudamu untuk meraih cita-cita. Kekang dirimu untuk menahan nafsu-nafsu untuk melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Hiduplah kudus di hadapannya. Kelak kau akan berhasil. Saat ini bila ada yang sakit, sangat sedih hati karena bergumul untuk sakit penyakit, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Proses hidup ini akan mendatangkan kebaikan saat engkau sabar. Mungkin saat ini Tuhan menegurmu lewat sakit penyakit, supaya engkau lebih tunduk pada Tuhan, lebih mengasihi orang sekelilingmu, lebih percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, bukan kepada manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang senior, saat ini tidak bisa kemana-mana, bahkan tidak bisa ke gereja, tetaplah bersyukur, tetap bersuka cita, tetaplah belajar firman Tuhan, jaga kesehatan. Saya berdoa dengan tim yang ada di sekolah minggu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian supaya tetap semangat. Makanya tayangan sekolah minggu tidak pernah berhenti setiap minggunya, supaya Bapak Ibu yang di rumah tetap bisa belajar firman Tuhan. Mari semuanya sama-sama memperbaiki diri sendiri supaya kita punya modal, punya kekuatan untuk memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa pada Tuhan, lebih peka pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya ini Tuhan, supaya saya bisa memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri sekolah minggu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami belajar banyak tentang firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Menjadi terang dan garam dunia. Menjadi kekuatan dan penghiburan bagi banyak orang. Tuhan sendiri yang memberikan kami kemampuan itu semua. Kami berdoa untuk murid, remaja, dewasa, dan senior. Diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.